Ini adalah sebotol air mineral yang kedaluarsa 300 tahun. Harganya mencapai 200.000. Karena ini adalah supermarket di alam baka, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan membeli persediaan di sini. Selain air mineral, Huang Dao juga memilih sebungkus roti beracun dan beberapa gulung tisu kasar. Namun, Lin Yu tidak membeli apapun, karena dia mendengar ada supermarket keanggotaan di lantai atas. Tapi baru saja naik, dia dihentikan oleh staf. Supermarket keanggotaan memerlukan isi ulang 10.000 untuk masuk. Mereka yakin manusia tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, Lin Yu mengeluarkan kartu dengan saldo 100.000. Mereka langsung ketakutan dan memberinya jalan. Barang-barang di supermarket keanggotaan sangat berbeda dari lantai bawah. Tidak hanya ada buah segar, bahkan ada daging dari tubuh iblis. Dia mulai berbelanja dengan gila-gilaan. Semua yang dia pilih adalah yang termahal. Anggur seharga 10.000, cuka seharga 8.000. Karena sistem memberinya misi, menyelesaikan 3 pembelian senilai lebih dari 100.000. Namun, setelah mengisi penuh keretanya, dia hanya menghabiskan 60.000. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh bahwa konsumsinya terlalu rendah. Namun, keluhannya didengar oleh manajer supermarket. Manajer menyarankan dia pergi ke restoran di lantai atas. Di sana adalah surga bagi para arwah kaya. Namun, hanya anggota apartemen Bian dan direksi yang bisa naik. Untuk menjadi anggota, selain membayar biaya 150.000, juga harus memenuhi salah satu dari 3 syarat berikut. 1. Memberikan kontribusi besar untuk apartemen Bian. 2. Disetujui oleh lebih dari separuh anggota. 3. Direkomendasikan oleh anggota dewan direksi. Ketiga syarat tersebut sangat sulit dipenuhi. Namun, Lin Yu punya cara. Dia pergi ke pusat properti di lantai 3. Dia mengeluarkan segepok uang. Aku ingin menyumbang untuk menjadi anggota Bian. Manajer properti terlihat meremehkan. Setumpuk uang setipis ini, bahkan tidak cukup untuk biaya keanggotaan. Namun, ketika Lin Yu melemparkan uang itu ke udara, baru dia menyadari setiap lembar bernilai 100.000. Karena uang kertas 100.000 sangat langka, hanya tokoh besar yang menggunakannya. Dia menduga Lin Yu berasal dari bagian terdalam dunia arwah. Dia tidak berani memutuskan sendiri. Mereka harus memanggil seorang direktur. Direktur menerima uang kertas itu dari tangannya. Setelah memastikan itu uang asli, matanya hampir melotot keluar. Dia menyadari orang ini pasti tokoh besar yang tidak boleh dilawan. Dia segera mengeluarkan kartu kamar eksklusif untuk anggota. Dengan hormat, dia menyerahkannya kepada Lin Yu. Bahkan, kamarnya dinaikkan ke suite presiden di lantai 26. Namun, Lin Yu masih belum puas. Jika keanggotaan bisa dibeli dengan 150.000. Berapa harga kursi direktur? Direktur langsung menolak, karena ada ratusan anggota, tetapi kursi direktur hanya 13. Untuk menjadi direktur, harus melewati ujian yang sangat ketat. Namun, Lin Yu mengeluarkan setumpuk uang kertas bernilai 100.000. Berapa banyak ujian yang harus dilalui? Direktur mulai tergoda, tapi aku harus berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian, Lin Yu kembali ke lantai 12. Barang-barang yang dibelinya dari supermarket diletakkan di depan pintu kamar lamanya. Mereka akan dipindahkan ke suite presiden. Namun, saat dia keluar dari lift, dia melihat barang-barangnya dibawa oleh 3 hantu kecil. Mereka melarikan diri ke tangga darurat. Itu adalah zona buta bagi kamera pengawas hotel. Banyak makhluk jahat hidup di sana. Para tamu biasa tidak berani masuk. Namun, Lin Yu tidak hanya masuk. Dia bahkan mengunci pintunya. Dia menjentikkan jari, dan Zhu Jiang muncul di belakangnya. Ketiga hantu kecil itu hanya setingkat Wraith. Sementara Zhu Jiang memiliki kekuatan setingkat Phantom. Dengan satu tebasan, dia membunuh salah satu dari mereka. 2 lainnya mencoba melarikan diri. Lin Yu menggunakan perban dari Paraos Jewel. Dalam sekejap, mereka terikat seperti kepangan. Dia berencana membawanya kembali untuk dimasak oleh Zhu Jiang. Namun, Zhu Jiang merasa level mereka terlalu rendah. Tidak cukup untuk mengisi gigi. Saat dia selesai berbicara, kakak besar dari 3 hantu kecil itu muncul. Dia adalah seorang iblis jahat. Cocok untuk hidangan utama. Setelah mengalahkan iblis itu, Lin Yu tidak naik lift. Dia memilih berjalan ke suite presiden melalui tangga. Di jalan, dia bertemu banyak makhluk jahat. Namun, semuanya ketakutan oleh Zhu Jiang dan meringkuk di pojok. Suite presiden di lantai atas sangat berbeda dari kamar di bawah. Bahkan memiliki ruang tamu mewah. Ada juga jendela besar dari lantai ke langit-langit. Melalui jendela, dunia luar terlihat jelas. Langit berwarna merah darah. Di tanah, ada banyak arwah yang meraung kesakitan. Tidak heran konsumsi di apartemen Bian sangat tinggi. Ada begitu banyak arwah yang ingin tinggal di sini. Sebaliknya, dunia luar benar-benar seperti neraka. Sambil menghela nafas, Zhu Jiang telah menyiapkan meja penuh makanan dari arwah. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual. Setelah makan, kesadaran spiritual Lin Yu meningkat menjadi 47. Kekuatan spiritualnya naik menjadi 486. Hanya sedikit lagi untuk mencapai tingkat kedua. Dia memutuskan untuk kembali ke supermarket untuk membeli lebih banyak daging arwah. Namun, di jalan, dia dihentikan oleh seorang hantu wanita. Ternyata, hantu wanita itu adalah sekretaris direktur kursi kelima. Dia datang khusus untuk mengundangnya ke jamuan makan malam di lantai atas.
Kelihatannya ada peluang untuk menjadi anggota dewan. Dia mengikuti sekretaris itu ke restoran di lantai atas. Di sana, dia melihat sosok yang dikenal. Ternyata, Kuang Dao dan seorang manusia lainnya sedang bekerja sebagai pelayan di sana. Namun, tampaknya mereka telah menyinggung seorang arwah. Mereka sedang meminta maaf, tapi arwah itu bersikeras ingin memakan satu lengan Kuang Dao. Seorang pria hanya menjatuhkan sebotol anggur. Namun, dia harus membayar dengan satu lengan untuk dimakan oleh tamu. Karena ini adalah restoran dunia bawah. Iblis dan hantu adalah tamu terhormat. Hanya manusia yang setara dengan hewan ternak. Namun, Lin Yu adalah pengecualian. Karena dia adalah orang terkaya di dunia bawah. Melihat seorang hantu mengintimidasi manusia, dia segera memesan 10 botol anggur paling mahal. Dia mengambil salah satu botol itu, dan memukul kepala iblis dengan botol itu. Iblis itu menjadi sangat marah. Dia membuka mulutnya yang besar, siap untuk melahap manusia yang tidak tahu batas ini. Namun, Lin Yu memiliki Paraonik Bandage, senjata unggulan. Dengan satu gerakan, dia mengikat iblis itu seperti kepangan. Lalu dia menembakkan 3 paku jiwa dari lengan bajunya. Dia memaku iblis itu ke kursi, lalu mengambil botol anggur lain dan memukulnya lagi. Kepalanya sampai penyok karena botol. Setelah memecahkan 10 botol anggur, iblis itu sudah setengah mati. Manajer restoran tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi juga menawarkan sapu tangan untuk membersihkan tangannya. Karena Lin Yu adalah tamu undangan dari Dewan Bian, dan restoran hanyalah salah satu properti kecil Bian. Di dalam ruang VIP, Dewan Bian belum tiba. Lin Yu memutuskan untuk memesan makanan lebih dulu. Namun, dia menemukan bahwa harga makanan termahal hanya 6.888. 4.888. Ini terlalu rendah. Manajer segera mengubah harga. Semuanya diubah menjadi 18.888. Satu meja dengan 18 hidangan dan minuman berjumlah total 288.888. Lin Yu tidak menghamburkan uang begitu saja, karena dia memiliki misi sistem. Melakukan 3 kali pengeluaran di atas 100.000. Dengan ini, dia menyelesaikan misi ketiga. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan misi. Hadiah sistem, kartu cashback kritis, 5 botol cairan rohin, 10 jimat penahan dan penghancur roh. Misi baru juga dibuka, melakukan pembelian tunggal 1 juta di depan 100 saksi. Saat dia memikirkan di mana menghabiskan 1 juta, Dewan Bian tiba. 3 orang datang kali ini. Yang memimpin adalah seorang gadis kecil. Sekretaris melaporkan kejadian sebelumnya. Kemampuan menghabiskan ratusan ribu, membuat mereka yakin dia adalah tokoh besar dari dalam dunia arwah. Gadis kecil itu menganggapnya sebagai utusan Raja Arwah. Dia langsung bertanya apa maksud kedatangannya. Lin Yu menyusun rencana dan mengusulkan kerjasama. Dia bisa menyediakan kekayaan, asalkan Dewan berbagi beberapa informasi dunia arwah. Ini tidak merugikan Dewan Bian. Gadis kecil itu segera memberi perintah kepada sekretarisnya. Memberinya lencana direktur kehormatan. Dengan itu, dia dapat memobilisasi seluruh kekuatan yang dimiliki Dewan Bian. Sebagai tanda itikat baik, gadis kecil itu memberikan sekretarisnya sebagai hadiah. Jelas sekali ini untuk menanamkan mata-mata. Namun, Lin Yu memiliki kontrak tingkat sempurna. Setelah menandatangani, tidak akan ada pengkhianatan. Setelah kembali, dia membuat sekretaris menandatangani kontrak. Yang mengejutkan Lin Yu adalah, Bai Rower sudah mencapai tingkat Fang Gui. Beberapa hari setelah Dunggeon berakhir, Lin Yu teleport kembali ke dunia manusia. Levelnya juga naik ke tahap kedua. Namun itu belum cukup. Menurut informasi dari forum, 2 Dunggeon pertama adalah Dunggeon pemula. Tetapi Dunggeon ketiga akan jauh lebih sulit. Tingkat kelangsungan hidup kurang dari 30%. Jadi selama waktu yang tersisa, dia terus berlatih bertarung dengan Zhu Jiang. 2 minggu kemudian, akhirnya tiba di Dunggeon ketiga. Kereta nomor 44. Ada 15 orang di kereta itu. Isi tugasnya tidak sulit. Selama mereka tiba di stasiun akhir Huangquan, mereka bisa teleport kembali ke dunia manusia. Namun, manusia di kereta itu tidak memiliki tiket. Mereka perlu membeli dengan koin kematian. Bagi Lin Yu, itu sangat mudah. Tetapi kebanyakan manusia tidak memiliki koin kematian. Jadi mereka hanya bisa bersembunyi dari kondektur. Kecuali pria bermisai ini. Dia kebetulan memiliki cukup koin kematian untuk membeli tiket. Tetapi kondektur mengatakan uangnya tidak cukup. Ternyata, roh kontraknya menempel di kakinya. Dan tidak bisa disembunyikan. Selama kondektur melihatnya, baik manusia maupun roh harus membeli tiket. Pria bermisai itu meminta kelonggaran. Meminta waktu untuk meminjam uang dan membayar tiket. Namun, kondektur tiba-tiba menunjukkan wajah kejam. Penumpang yang tidak memiliki tiket akan dikeluarkan dari kereta. Sambil berbicara, dia mencabut seluruh kakinya dan melemparkannya keluar jendela. Tiketnya juga ditahan olehnya. Manusia lain yang bersembunyi di antara para roh, wajahnya langsung pucat karena ketakutan. Untungnya, kondektur hanya memeriksa beberapa orang secara acak, lalu pergi dari gerbong ini. Tetapi keamanan ini hanya sementara. Kondektur akan memeriksa setiap stasiun. Saat mereka bingung harus berbuat apa, 3 roh jahat mengadakan taruhan.
Satu permainan 10 koin kematian. Sebagian besar manusia mampu membayar jumlah itu. Selama mereka menang beberapa putaran, mereka bisa mendapatkan uang untuk tiket. Pria bermisai dan seorang gadis memberanikan diri. Gadis itu sangat tidak beruntung. Pada putaran pertama, gadis itu hanya mendapatkan nilai 25. Namun pria bermisai mendapatkan sepasang kartu K. Dia pikir pasti menang. Namun salah satu dari kartu hantu memiliki 3S. Gadis itu hanya punya 10 koin kematian. Setelah kalah, dia ingin berhenti bermain. Namun 3 hantu jahat itu tidak setuju. Jika tidak ada uang, bisa mempertaruhkan sesuatu yang lain. Seperti lengan atau kaki, misalnya. Pria yang tidak punya uang untuk tiket, akhirnya kehilangan satu kakinya oleh kondektur. Kakinya dilempar keluar jendela, karena ini adalah kereta menuju dunia bawah Huang Quan. Semua penumpangnya adalah roh-roh. Untuk membeli tiket, hanya koin kematian yang diterima. Namun kali ini, ada 15 manusia di kereta ini. Mereka tidak punya koin kematian untuk tiket. Agar tidak dikeluarkan dari kereta, mereka harus berjudi melawan para hantu. Dari hasil perjudian, mereka mencoba mendapatkan koin kematian. Namun setelah beberapa putaran, bukan hanya kehilangan uang, mereka juga kehilangan beberapa jari. Beberapa manusia berpikir itu hanya soal keberuntungan buruk. Namun Lin Yu segera menyadari bahwa para hantu sedang curang. Dia melemparkan segepok koin kematian ke meja. Aku akan bermain dengan kalian. Para hantu terkejut melihat uang sebanyak itu. Takut dia akan berubah pikiran. Mereka segera membagikan kartu. Saat Lin Yu memegang kartu itu, dia merasakan adanya energi gelap di dalamnya. Ternyata, ini bukan kartu biasa. Dengan energi gelap, angka di kartu dapat diubah. Namun kartu itu tidak terikat pada para hantu. Artinya, siapapun dengan energi gelap lebih banyak, kartu itu akan mematuhi mereka. Meskipun energinya tidak sebanyak para hantu. Dengan kontrak sempurna, dia bisa meminjam 10% energi gelap Sujiang. Ditambah dengan miliknya sendiri sebesar 825 poin. Dia memiliki total 4.515 poin. Dengan mudah, dia mengalahkan 3 hantu ini. Namun ketika dia membalik kartu, hanya ada 3 kartu kecil, yaitu 4, 6, dan 8. Para hantu berpikir mereka sudah menang. Namun setelah melihat kartunya, mereka hanya bisa berharap pada kartu 2 hantu lainnya. Namun, kartu tertinggi mereka hanya memiliki angka 6. Para hantu berpikir Lin Yu hanya beruntung. Kalau tidak, seorang pengendali roh tingkat 3, tidak mungkin memiliki energi gelap lebih tinggi dari kami. Setelah kalah beberapa putaran, mereka akhirnya sadar bahwa manusia ini sulit dihadapi. Mereka ingin menyerah dan mundur. Tapi Lin Yu tidak setuju. Permainan baru saja seru. Kenapa pergi? Di detik berikutnya, kartu permainan memancarkan energi gelap dan mengikat 3 hantu. Ternyata, kartu ini adalah artefak energi gelap tingkat tinggi. Ada kekuatan hukum di dalamnya. Hanya pemenang yang dapat mengakhiri permainan. Sementara yang kalah harus terus bermain. 10 menit kemudian, 3 hantu menyerahkan esensi roh mereka kepada Lin Yu. Namun, keuntungan terbesar adalah kartu permainan energi gelap tingkat tinggi ini. Saat Lin Yu hendak kembali ke tempat duduknya, seorang gadis tiba-tiba memanggilnya. Dia berharap Lin Yu membantu semua manusia. Atas dasar sesama manusia, Lin Yu memang mampu membelikan tiket untuk semua orang. Namun tanpa pengalaman keras, mereka tetap akan mati saat kembali ke dunia roh. Saat dia ragu bagaimana cara menolak, gerbong tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah pusaran muncul di tengah gerbong, dan dari dalamnya muncul sepasang roh, pria dan wanita. Menurut analisis sistem, pipa rokok di tangan roh wanita adalah artefak energi gelap tingkat tinggi. Kekuatan mereka setara dengan Sujiang. Lin Yu segera memanggil perban Firaun dan bersiap untuk bertarung. Namun, kondektur kereta tiba-tiba muncul, bersama dengan belasan staf yang membungkuk kepada roh wanita, menyambut kedatangan manajer Lu dari Asosiasi King. Asosiasi King adalah salah satu kekuatan besar dunia roh. Keberadaan mereka sangat misterius, dan mereka dapat muncul di mana saja di dunia roh. Mereka sering melelang barang-barang langka. Kali ini, tempat lelangnya adalah kereta nomor 44. Dengan isyarat dari manajer Lu, rohnya meletakkan sebuah kotak besar di lorong. Dari dalamnya, mereka mengeluarkan 3 artefak. Barang pertama yang dilelang adalah lentera kering, artefak energi gelap tingkat menengah. Dapat membantu dalam pelatihan, dan meningkatkan energi gelap. Dapat meningkatkan energi gelap. Harga pembukaan, 50.000 mata uang roh. Para roh mulai menawarkan harga. Dalam waktu singkat, harga mencapai 70.000. Ketika tawaran mulai melambat, Lin Yu berdiri. Saya tawar 150.000. Ruangan langsung menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani menawarkan lagi. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena itu tidak sepadan. Asap biru melayang dari pipa manajer Lu, mengantarkan lentera kering ke Lin Yu. Pertukaran dilakukan langsung. Para roh menganggap Lin Yu adalah orang nekat, yang hanya ingin pamer. Namun, untuk 2 barang lelang berikutnya, sebelum mereka sempat menawar, Lin Yu membelinya dengan 2 kali harga awal. Tidak ada roh yang berani meremehkannya lagi. Putaran kedua lelang dimulai. Kali ini 3 barang lagi.
namun kualitasnya jauh lebih tinggi dari putaran pertama. Barang pertama, cairan pelacak. Tingkat menengah 2, memiliki efek pelacakan yang sangat kuat. Bisa melacak sejauh apapun. Harga awal, 300.000. Para roh mulai saling bersaing. 350.000. 400.000. Lin Yu berdiri. 700.000. Kemudian dia mulai menghitung uang. Masih menggunakan uang kertas 100.000. Para roh berkeringat dingin. Itu adalah nilai uang yang hanya bisa digunakan oleh tokoh besar. Banyak roh tidak pernah melihatnya seumur hidup. Seorang pemuda mengeluarkan uang kertas 100.000. Semua yang melihatnya berkeringat dingin. Karena di dunia roh, nilai uang 100.000 sangat langka. Hanya tokoh besar yang bisa memilikinya. Para roh menduga Lin Yu berasal dari kekuatan besar. Sehingga dalam lelang ini, setiap barang yang dia tawar tidak ada yang berani bersaing. Hingga sebuah pedang muncul, pedang pembunuh. Dari kedalaman dunia roh, meskipun hanya tingkat menengah 1. Namun, pedang ini didesain menyerupai senjata Raja Iblis Darah Gila. Hanya dengan melukai lawan, jiwa pedang akan teraktivasi, meningkatkan kekuatan serangan kedua 2 kali lipat. Jika membunuh lawan, pedang ini akan menyerap energi gelap musuh, dan menyembuhkan luka pemiliknya. Sungguh senjata pembunuh yang luar biasa. Harga pembukaan, 500.000 mata uang roh. Para makhluk gelap sangat bersemangat. Mereka tidak peduli harus menantang Lin Yu, dan mulai saling menawarkan harga. 520.000. Salah satu dari mereka langsung menawar 700.000. Pikirannya telah menang. Namun Lin Yu berdiri. Saya tawar 900.000. Tidak ada yang berani menawar lagi. Manajer Lu mulai menghitung mundur. 900.000 sekali. Namun Lin Yu tiba-tiba berubah pikiran. Saya tawar 1 juta. Para makhluk gelap terkejut hingga melongo. Bahkan manajer Lu, yang telah bekerja selama bertahun-tahun, baru pertama kali melihat seseorang menaikkan harga dirinya sendiri. Ternyata Lin Yu ingat misi sistemnya. Dia harus menghabiskan 1 juta di depan 100 saksi. Jumlah makhluk gelap di dalam kereta sudah cukup. Sebagai imbalan, dia mendapatkan sebongkah besi yin murni, dan gulungan sutra emas penghisap jiwa. Bahan untuk membuat senjata gelap. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkannya. Berikutnya adalah putaran lelang terakhir. Barang pertama yang dilelang, 2 pil reinkarnasi sungai kuning. Dibuat oleh Raja Iblis Obat. Konon, selama seseorang masih bernapas, memakannya bisa memulihkan kondisi puncaknya dalam sekejap. Seperti memiliki 1 nyawa tambahan. Harga awal, 1 juta. Banyak makhluk gelap kaya telah menunggu untuk barang ini. Sekarang, mereka mulai bersaing. Mereka yakin Lin Yu telah menghabiskan terlalu banyak uang, dan tidak punya cukup untuk bersaing. Beberapa makhluk gelap bergabung, dan menaikkan harga menjadi 2,5 juta. Melihat Lin Yu diam saja, mereka menunjukkan senyuman kemenangan. Seorang manusia biasa berani pamer di dunia roh? Lebih baik segera kembali ke dunia manusia. Tanpa mereka sadari, Lin Yu hanya sedang menukar uangnya di sistem, dan mengeluarkan 3 lembar uang kertas bernilai 1 juta. Ketika dia menunjukkan 3 juta, suasana gerbong langsung sunyi kembali. Bahkan manajer Lu yang sudah banyak pengalaman, mulai melihat Lin Yu dengan rasa kagum. Saat Lin Yu memasukkan perahu kembali ke ruang sistem, tiba-tiba seorang roh pengrajin mendekatinya. Dia berharap Lin Yu memberikan barang lelang berikutnya kepadanya. Ternyata roh pengrajin sedang membuat senjata gelap, dan hanya kekurangan 1 bahan api kelas atas. Barang lelang berikutnya, batu besi api setan, sangat cocok. Harga pembukaan, 1 juta. Namun, Lin Yu sama sekali tidak peduli. 2 juta, saya ambil. Karena dia ingin merekrut roh pengrajin itu. Jika dia setuju, batu besi api setan akan diberikan gratis. Namun, roh pengrajin itu terkenal di dunia roh sebagai ahli pandai besi. Dan tidak mau tunduk pada siapapun. Lin Yu hanya bisa menyimpan batu besi api setan untuk dirinya sendiri. Manajer Lu secara pribadi membawa barang lelang terakhir. Topeng hantu tak berwajah. Kualitas tinggi. Tingkat 2. Fungsinya hanya 1. Ketika dikenakan, dapat mengubah penampilan, bentuk, dan aura sesuka hati. Bahkan Raja Iblis pun tidak dapat mendeteksinya. Harga pembukaan, 1 juta. Seperti yang diharapkan, topeng itu dibeli oleh Lin Yu seharga 3 juta. Namun, dia menggunakan kartu cashback system. Sistem mengembalikan 30 juta. Alih-alih kehilangan uang, semakin dia belanja, semakin kaya. Saat itu, manajer Lu mendekat. Dia mengundang Lin Yu menjadi tamu kehormatan Asosiasi Perdagangan. Sebagai tamu kehormatan, Lin Yu akan mendapatkan informasi tentang lokasi dan daftar barang lelang berikutnya. Selain itu, semua pembelian mendapat diskon 20%. Lin Yu langsung memotong. Saya setuju jadi tamu kehormatan. Tapi jangan berikan diskon untuk pembelian saya. Permintaan aneh ini baru pertama kali didengar oleh manajer Lu. Namun, dengan pengalamannya, dia pernah mendengar bahwa beberapa raja roh memiliki aturan khusus. Jadi dia mengubah strategi. Dia mengganti diskon 20% dengan cashback 20%. Karena cashback dianggap sebagai hadiah oleh sistem. Itu tidak mempengaruhi jumlah pengeluaran. Lin Yu sangat kagum dengan kecerdikan manajer Lu. Dia berhasil mengelabui aturan sistem untuk Lin Yu. Saat dia mengantar manajer Lu pergi, kereta tiba-tiba mulai bergetar. Seluruh gerbong dipenuhi asap hitam.
Ketika asap hilang, 3 hantu ganas muncul. Mereka adalah perampok terkenal di dunia hantu. Awalnya mereka ingin merampok manajer Lu. Namun, mereka menemukan manusia yang lebih kaya. Kepala kereta jelas tidak akan diam saja. Dia segera mengumpulkan staf kereta untuk menyerang balik para perampok. Kereta memiliki 2 hantu ganas. Ditambah dengan manajer Lu, seharusnya cukup untuk melawan. Namun, saat mereka memasuki gerbong, kekuatan mereka tiba-tiba tertekan. Ternyata perampok itu memiliki senjata gelap yang bisa menurunkan kekuatan lawan 1 tingkat. Seorang pemuda hanya mengeluarkan uang 1 juta, langsung dikelilingi ratusan hantu. Ternyata ini adalah dunia bawah. Jika mereka mendapatkan 1 juta itu, para hantu bisa hidup nyaman selamanya. Namun, yang mereka tidak tahu, di luar penampilannya sebagai manusia biasa, Lin Yu sebenarnya memiliki kontrak dengan hantu ganas. Saat hantu dengan sabit menyerang, Zhu Jiang muncul. 1 ayunan pedang membuat hantu sabit terpental. Meski dia menahan serangan dengan sabitnya, dia tetap muntah darah karena kekuatan besar itu. Setelah melihat wajah Zhu Jiang, hantu sabit itu langsung ketakutan. Ternyata, beberapa abad lalu, dia pernah melihat Zhu Jiang di dunia hantu. Saat itu, Zhu Jiang bertarung melawan belasan hantu ganas tanpa mengalami kekalahan. Namun, hantu sabit itu segera tenang. Pada masa itu, dia masih sangat lemah. Namun sekarang dia juga menjadi hantu ganas. Dia mengayunkan 2 sabit berdarah menyerang Zhu Jiang. Serangan dari kedua hantu ganas itu bertemu. Seluruh gerbong mulai bergetar. Manusia dan hantu yang lemah hanya bisa meringkuk di pojok dengan gemetar ketakutan. Kepala kereta dan manajer Lu tidak tinggal diam. Meskipun kekuatan mereka ditekan, mengalahkan bawahan hantu sabit bukan masalah. Saat suasana kereta kacau balau, seorang hantu ganas mendekati Lin Yu dari belakang. Merasa adanya bahaya, Lin Yu langsung melemparkan 2 paku jiwa. Hantu ganas tidak sempat menghindar. Dengan suara tam, matanya tertusuk hingga buta. Kemudian kepalanya dipenggal oleh Killing Blade. Energi gelapnya menyatu dengan pedang, memperkuat tubuh pemiliknya. Saat Lin Yu memuji pedang itu sebagai senjata yang hebat, hantu ganas lain muncul di atasnya. Kekuatannya jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Ia sudah hampir mencapai level hantu ganas. Selain itu, dia sangat waspada, menggunakan serangan gelombang suara jarak jauh. Teriakannya yang memekakkan telinga, menghancurkan kaca gerbong kereta. Bahkan Zhu Jiang yang berada di kejauhan terkena dampaknya. Hantu sabit itu tersenyum sinis. Tuanmu akan mati, kenapa tidak menyelamatkannya? Namun Zhu Jiang tetap tenang. Meskipun Lin Yu hanya di level 2, setara dengan hantu dendam tingkat terendah. Senjata gelap di tangannya sangat kuat.